Isu seputar bursa cawapres mulai ramai. Beberapa nama mulai muncul menjadi pembicaraan. Lantas, seberapa pentingnya sih peran wapres? Siapa saja wapres-wapres yang paling berkesan dalam sejarah? Dan siapa ya yang pantas tampil di 2024? Welcome to All In with me, Olin. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, tugas dan fungsi seorang wakil presiden tak pernah disebut secara rinci. Konstitusi hanya menyebutkan bahwa dalam melakukan kewajibannya, presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Peran dan fungsi seorang wakil presiden baru bisa dirasakan bila seorang presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya. Tak heran jika kemudian muncul anggapan bahwa seorang wakil presiden hanya sekedar ban serep. Benarkah dalam perjalanan republik ini seorang wakil presiden alias the second person in the line of power hanya sebagai pelengkap? Peran wapres ini seringkali bagaikan pisau bermata dua. Kalau sikap atau pernyataannya terlalu tajam dan bertentangan dengan presiden maupun para menteri di dalam kabinet, bisa memicu polemik berkepanjangan. Bahkan juga ketegangan politik. Sebaliknya, peran wapres yang menggantikan presiden yang telah dimakzulkan tak jarang dianggap terlibat dalam proses pemakzulan tersebut. Dalam artian, manuver politiknya dianggap oportunis atau menghalalkan segala cara untuk tetap berkuasa. Di Indonesia sendiri, pemakzulan terhadap presiden terjadi dengan penuh kompleksitas dan melahirkan banyak versi sejarahnya. Dari Presiden Soekarno setelah gerakan 30 September, Presiden Soeharto di saat reformasi 1998, sampai Abdurrahman Wahid di awal milenium. Well, gue pribadi akan lebih menilai sisi inspiratif dan tindakan yang sudah dilakukan para wapres aja ya. Sebab, oportunis atau tidak rasanya terlalu subjektif, dan kita berhak loh punya pendapat pribadi terhadap tokoh-tokoh bangsa kita. Biar lebih adil lagi, gue akan memilih wapres yang telah mangkat dan dapat dijadikan teladan aja ya. Ini menurut gue, versi gue ya. Di Indonesia sendiri telah memiliki 7 presiden dan 9 wakil presiden. Eits, jangan dulu mendebat soal kedua presiden darurat itu ya. Itu urusan lain, bisa dibahas di kesempatan lain. Kita semua tentu tahu, wakil presiden pertama kita Muhammad Hatta alias Bung Hatta. Pahlawan nasional yang menolak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan dan memilih dikebumikan bersama rakyat yang telah ia bela sepanjang hidupnya. Bahkan pesan itu beliau tulis tangan langsung dan dibubuhi tanda tangan serta tanggal sebagai wasiat pada keluarga. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Republik Indonesia yang baru berdiri itu mesti disibukkan dengan banyak pergolakan. Tak hanya revolusi kemerdekaan, revolusi sosial juga menambah ketegangan bagi negara. Dalam fokus yang terbelah itu, baik urusan dalam negeri, kerakyatan, hingga internasional, Bung Hatta menegaskan kalau revolusi kemerdekaan atau urusan nasional terlebih dululah yang terpenting. Jika perangkat negara dan konstitusi terbangun rapi, kelak pemerataan sosial akan berjalan dengan harmonis. Bahkan, tidak lama setelah proklamasi, Bung Hatta membuat maklumat 10 yang menandai titik awal demokrasi Republik Indonesia dalam berpartai. Di tengah kompleksitas revolusi nasional itu, Bung Hatta berdiri di dalam kabinet yang jatuh bangun. Ya seperti kita tahu, Indonesia pun pernah memilih sistem presidensial parlementer. Bung Hatta termasuk yang pernah merangkap sebagai Menteri Pertahanan bahkan Perdana Menteri. Menteri segala urusan. Familiar? Bung Hatta menunjukkan bagaimana seorang wapres bukan cuma ban serep. Peran politiknya juga justru sangat membantu jalannya pemerintahan dan negara. Memasuki 1950-an, peran Bung Hatta terfokus sebagai wapres dan peran Perdana Menteri terus beralih dijabat dari satu tokoh ke tokoh lain. Peran Bung Hatta sebagai wapres berhenti saat beliau memutuskan untuk mundur sebab banyak ketidaksetujuannya terhadap Presiden Soekarno. Yes! Nggak setuju dengan presidennya sendiri. Alih-alih melakukan manuver politik yang mengambil alih kekuasaan, Bung Hatta justru ngalah dan konsisten mengawal pemerintahan melalui kritik-kritiknya. Figur wapres selanjutnya yang cukup bersinar, bahkan saking bersinarnya, beliau dijuluki matahari kembar sang presiden. Yes, beliau adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Wapres pertama yang juga Raja Kesultanan Yogyakarta, naik tahta sebagai Raja Jogja dan turut andil menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Seorang sipil yang dianugerahi gelar jenderal dan tanda jasa kemiliteran berkat kiprahnya dalam dunia pertahanan. Jabatan sipilnya sebelum terpilih jadi wapres juga sangat mumpuni. Salah satunya Badan Pemeriksa Keuangan. Peran Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 teramat diperhitungkan sebab ia adalah penguasa tanah Jawa di daerah yang sangat strategis. Beliau terpilih sebagai Raja Yogyakarta di era mendekati peralihan Hindia Belanda ke Jepang. Beliau telah menjadi pemimpin daerah di saat Bung Karno dan Bung Hatta baru muncul sebagai tokoh nasional. Bahkan,
Sri Sultan Hamengkubuwono IX mendapatkan akses pendidikan langsung ke Belanda dan bersahabat dengan Ratu Juliana. Di saat ibu kota pindah ke Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX banyak membekali pemerintah. Ia memberikan sekian Holden Kas Kesultanan Yogyakarta kepada Fatmawati Soekarno dan Rahmi Hatta. Bahkan, uang pemberian tersebut sebagian disimpan oleh keluarga Hatta sebagai kenang-kenangan. Sri Sultan Hamengkubuwono IX sendiri baru ditunjuk sebagai Wapres pada tahun 1973, di mana sebelumnya Presiden Soeharto menjabat dengan tanpa sosok wakil presiden. Beliau menjabat penuh selama 5 tahun. Dan pada akhir masa jabatannya pada tahun 1978, ia menolak untuk dipilih kembali sebagai wakil presiden dengan alasan kesehatan. Namun, ada rumor yang mengatakan bahwa alasan sebenarnya ia mundur adalah karena tak menyukai Presiden Soeharto yang represif seperti pada peristiwa Malari dan hanyut pada KKN. Seperti Bung Hatta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah Wapres yang juga menguasai bahasa asing dan tata negara serta pertahanan. Bahkan, pengalaman kepemimpinan sebagai sultan turut menguatkan. Jiwa kebudayaan juga jadi faktor penyeimbang penting loh bagi Wapres terhadap presidennya. Disinilah identitas menjadi niscaya dan fungsional. Selanjutnya, sebagai penutup, gue memilih Habibie. Yes, peran Habibie teramat penting bagi negeri ini jauh sebelum naik menggantikan Presiden Soeharto. Beliau adalah teknokrat yang teramat cerdas. Kita semua pasti setuju dengan hal itu ya. Perannya dari Wapres menjadi presiden menunjukkan banyak sikap negarawan sejati. Beliau tegas melakukan otokritik atas pemerintahan sebelumnya, tempat di mana ia juga berkuasa sebagai wakil. Melepas Timur Timur, selain alasan perdamaian, juga rasionalitas terkait pemulihan kondisi ekonomi negara. Pak Habibie buat gue semacam istilah the right man on the right place and at the right time. Atau orang tepat di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Hanya sebentar, tapi sangat krusial. Gak kebayang gimana jadinya kalau proses reformasi diawali dengan presiden yang terlalu banyak manuver politik dibanding kebijakan membenahi negara. Alih-alih perbaikan ekonomi, yang ada malah gimmick-gimmick kosong tanpa arti. Well, sepertinya ketiga sosok tersebut adalah Wapres yang menurut gue paling berkesan dalam sejarah ya. Again, setidaknya termasuk bagi gue pribadi. Gue berharap Wapres terpilih 2024 adalah sosok yang memiliki ciri seperti ketiga Wapres kita tadi ya. Bukan cuma pelengkap yang tahu-tahu kita lupa punya wakil presiden. Nah, kalian sendiri apakah sudah punya pilihan calon wakil presiden? Sampaikan pilihan kalian di kolom komentar ya. Bye!